Sugeng siang rencang-rencang. Pripun kabare? Gimana kabarnya? Sehat toh? Ketemu lagi dengan aku, Afif Amar. Kali ini, kalian akan aku ajak-ajak buat keliling Trenggalek Selatan. Di sini, aku mau cari yuyu serintil, salah satu jenis yuyu pantai buat diolah menjadi berbagai makanan yang enak banget. Aku juga mau cari cirang atau kecombrang buat diolah jadi salah satu campuran bumbu, jagan iwak, dan sambal teri. Bukan cuman itu, aku juga mau bikin makanan yang enak banget. Mau tahu selengkapnya? Tonton sampai selesai ya, hanya di Jejak Anak Negeri. Sekarang, aku lagi ada di Desa Ngeluwetan, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek. Di salah satu desa yang ada di pesisir selatan Trenggalek ini, menyimpan banyak potensi alam dan kearifan lokalnya. Apalagi dengan kondisi alam di sini, yang merupakan gabungan daerah perbukitan dengan pesisir pantai, makin membuat keanekaragaman budaya dan kebiasaannya. Masih di Desa Ngeluwetan, aku dan bapak-bapak ini mau mencari hidangan laut yang gak biasa. Kalau ngomongin seafood, biasanya pikiran kita langsung tertuju ke ikan, udang, cumi, dan hidangan laut mainstream sejenisnya. Kita akan mencari hidangan laut yang cukup ekstrim. Namanya adalah yuyu serintil. Lagi. Nah, sekarang lagi cari yuyu serintil. Nah, biasanya banyak ditemukan di pasir-pasir pantai. Ini harus cepat karena larinya kenceng banget ternyata. Bapak, ini gimana? Assalamualaikum, Pak. Walaupun nggak sekencang gelendang pasir, yuyu serintil ini larinya bikin repot juga. Begitu dikejar, langsung lari tak beraturan dengan lincahnya menuju sarangnya. Yuyu serintil pada dasarnya sangat mirip dengan yuyu air tawar. Hanya saja habitatnya berada di pasir-pasir sekitar pantai. Yo pak, semangat! Semangat ngejar yuyunya. Loh, ada yang manggil. Kenapa pak? Salah ya cara nangkap kita? Lagi, Pak. Itu aja di situ aja. Pernah ya, Pak? Ada, juga ada. Yus, Pak, go, Pak. Wah, ternyata ada cara paling mudah untuk mencari yuyu serintil, yaitu dengan menggali lubangnya. Jadi nggak perlu capek lari-larian, cukup dengan menggali lubang ya, Pak ya? Tapi nggak boleh asal, harus dikasih pasir keringnya dulu agar tahu jejaknya. Nah, kasih ya, Pak ya? Iya kan. Sebenarnya saat yuyu serintil masuk ke dalam sarang, tinggal perhatikan sarangnya. Kemudian masukkan dengan pasir kering. Nah, pasir kering ini akan masuk ke seluruh sarang yuyunya. Karena perbedaan warna antara pasir basah yang menjadi sarang yuyu dengan pasir kering yang baru kita masukkan, makanya jadi lebih gampang mencari kemana dasar sarangnya. Jadi lebih gampang menangkapnya. Siapa? Tuh, lumayan dapat banyak toh. Nah, ini pun kata, Pak. Monggo, Pak. Tutup langsung, Pak. Ada salah satu makanan khas Trenggalek yang masih kerabat dengan lontong atau ketupat. Kalau lontong biasanya dibungkus dengan daun pisang dan berbentuk panjang. Sedangkan kalau ketupat dibungkus dengan daun kelapa dan berbentuk kotak. Sumpil ini menggunakan bungkus dari daun bambu dan berbentuk segitiga. Nah, sekarang lagi nungguin sompil ini mateng. Sompil ini jenis lontong yang dibungkus dengan daun bambu. Nah, biasanya dihidangkan dengan jangan tewel. Kali ini jangan tewelnya kita tambahi dengan yuyu. Sambil menunggu sumpilnya matang, kita urus dulu yuk yuyu serintilnya. Pertama, kupas kulit cangkangnya bagian atasnya. Cangkang bagian atas sengaja dibuang karena terlalu keras.
Selain tidak bisa dimakan, juga menghalangi bagian dalam dari si ketam. Jadi tidak bisa matang nanti. Setelah itu, goreng yuyu selagi masih segar. Nah, jadi untuk memasak yuyu serindil ini harus digoreng terlebih dahulu. Ini gunanya untuk menghilangkan aroma amisnya. Tapi ini harus saat masih segar ya, biar makin enak. Kalau telat dikit aja, yuyu ini bisa mengeluarkan aroma amis yang sangat kuat. Tapi, kalau secepat mungkin langsung diolah, dijamin enak pol. Selesai mengurus yuyu, sekarang aku harus ngurusi tewel atau nangka mudanya. Nangka, gori atau tewel ini harus dikupas sampai bersih. Kemudian potong-potong jadi ukuran lebih kecil. Oh iya, buah yang sering dimanfaatkan jadi gudeg dan sayur ini memiliki getah yang sangat lengket. Jadi harus hati-hati ya, terutama kalau sedang ngupas seperti tadi. Sebelum dimasak, tewel harus direbus terlebih dahulu. Tapi agar lebih cepat empuk, harus tambahin garam. Sambil nunggu empuk, ada dua kaum hawa yang ngurus bumbu dan perlengkapan lainnya. Untuk membuat jangan tewel teman makan sumpilnya, kita siapkan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan gula pasir yang dihaluskan terlebih dahulu. Ada juga lengkuas yang kita geprek. Nah, salah satu bahan yang cukup penting adalah kelapa dan kunyit. Keduanya diparut berbarengan. Ini salah satu keunikan cara membuat bumbu santan kuning ala masyarakat Trenggalek Selatan. Kelapa dan kunyit diparut sekalian. Kalau umumnya kan kunyit diulek bersama bumbu lainnya. Katanya sih biar lebih gurih santannya. Bu, tewelnya sudah matang kilo. Langsung dimasak yuk. Tumis dulu semua bumbu, baik bumbu yang dihaluskan, lengkuas yang digeprek, dan tambahkan daun salam. Kalau sudah matang dan harum, masukkan santan yang tadi sudah tercampur dengan kunyit yuk. Wah, dari tampilan aja udah kelihatan gurih banget kyo santannya. Sekarang masukkan tewel yang sudah aku rebus sampai empuk tadi yo. Oh iya, nangka muda yang satu ini sangat penting loh buat masyarakat Jawa, apalagi buat orang Jogja. Soalnya gak bisa bikin gudeg kalau nggak ada tewel seperti ini. Nah, kalau sudah meresap semua bumbunya, terakhir masukkan yuyu serintil yang sudah kita goreng tadi. Wah, ini sih jelas lebih enak ini. Lebih mantap. Jadi makin gak sabar aku buat nyobain. Pak, Bu, monggo. Dirapi. Sip, kita santap yuk. Sumpil jangan tewel, campur yuyu serintilnya. Jadi sebenarnya sompil ini bisa dimakan dengan lauk apa aja. Nah, tapi paling sering sama jangan tewel ya, Bu ya? Iya. Nah, ditambah dengan yuyu serindil ini, wah makin gurih. Monggo Pak, Bu, dirapi niki. Oke, Bu. Selain dihidangkan dengan jangan tewel, bisa juga dengan sayur lodeh dan aneka olahan sayur berkuah santan lainnya. Kalau versi kuyo dicampur dengan yuyu serintil ini, rasanya jadi lebih jos gandos. Masih berhubungan dengan yuyu serintil, aku mau mengolah si ketam pantai ini menjadi cemilan enak yang gampang banget cara membuatnya.
Yang namanya makanan enak, mau dimasak apapun pasti enak. Nah, seperti sekarang kita mau bikin tahu aci dengan isian yaitu yuyu srintil. Untuk membuatnya, jelas kita butuh tahu spesial ini. Salah satu jenis tahu yang berwarna kecoklatan. Nah, kita potong-potong dulu yuk. Kemudian keluarkan sebagian isinya untuk memberikan ruang untuk adonan acinya. Biar makin gurih, ada tambahan bumbunya yuk. Simple kok, cukup bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Tambahan lainnya paling gula dan garam. Semua bumbu ini dihaluskan untuk dicampurkan ke dalam adonan tepung acinya. Oh iya, dari bumbu yang sama, kita perlu juga gunakan sebagai bahan sambal kecapnya buat pendamping makan tahu acinya. Cukup diiris-iris bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan tomat. Setelah diiris kecil-kecil, tinggal siram dengan kecap manis. Nah, biar sederhana pun sambal kecap ini rasanya lebih gurih. Tambahkan sedikit saja garam sebelum irisan bumbu ini dicampur dengan kecap. Kalau bumbu halusnya sudah siap, sekarang adonan acinya siap dibuat. Cukup campurkan tepung kanji, bumbu yang sudah dihaluskan, dan air secukupnya. Tinggal aduk-aduk dan sesuaikan dengan tingkat kepadatannya. Yang penting gak terlalu encer yo. Tambahkan ketam yang sudah digoreng. Kita geprek dulu biar rasanya lebih keluar dan ukurannya jadi lebih kecil. Jadi lebih mudah dimasukkannya. Setelah itu campurkan langsung ke dalam adonan acinya. Terakhir, tinggal kasih tahu dengan isian dari campuran adonan tepung aci dan yuyu serintil yang sudah digoreng tadi. Tahu sebenarnya adalah salah satu varian cemilan yang mudah ditemukan di banyak daerah. Tapi rata-rata yang terkenal adalah tahu aci dari pesisir Jawa. Sip, semua sudah siap. Sekarang saatnya kita goreng. Goreng tahu aci isi yuyu serintil ini dengan minyak yang banyak dan panas agar rasanya lebih gurih dan teksturnya lebih renyah. Yang penting, semua bagian dari tahu acinya terpendam oleh minyak panas. Nggak perlu terlalu lama kok, cukup digoreng sekitar 5 menit, adonan acinya sudah matang. Dan tahu aci isi yuyu serintil siap dihidangkan. Nah, iki wis siap kabeh to. Yo, sapa sih iki? Aku. Yo, isih aja, Mas. Jadi memang benar, berbeda dengan yuyu air tawar, yuyu serintil ini cenderung tidak amis, apalagi digorengnya waktu masih segar. Nah, ini cocok banget untuk jadiin isian tahu aci. Mas, minta akeh toh? Tambah nih Masnya, Mas. Gurih ya? Jos banget. Jadi, asal diolah dengan benar, si hidangan laut satu ini juga bisa diolah jadi makanan yang enak kok. Kuncinya balik lagi yo, yang penting masih segar. Yang jelas, harus bijak mengkonsumsinya. Mau gimana pun, si yuyu serintil ini tetap saja salah satu jenis seafood loh. Yang bisa meningkatkan kolesterol.